Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa dipertemukan kembali di pembelajaran kita guys, seperti biasanya mengupas soal Al-Banjari, yakni terutama untuk bagian nabuh. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni materi ke-7 tentang penerapan rumus atas pada sebagian lagu. Jadi sebelum kalian menyimak video ini, pastikan kalian sudah bisa, sudah paham atau sudah hafal rumus atas Al-Banjari. Rumus atas itu yang mana? Jadi rumus atas itu yang saya sisipkan di atas ini. Itu rumus atas. Kalau belum bisa rumus atas, klik video itu. Jadi pelajari dulu rumus atas, okay? Nah, untuk kalian yang sudah bisa rumus atas atau rumus ndukur atau rumus munggah telu, kalian boleh lanjutkan simak video ini sampai akhir. Tapi tetap seperti biasanya saya menyarankan kalian semua untuk bisa semua rumus dasar. Semua rumus dasar sudah saya masukkan ke dalam playlist yang ada di atas itu. Kalian bisa langsung klik, dan kalau bisa semua materi di playlist dasar itu kalian kuasai. Okay? Itu supaya kalian ketika menyimak video ini dan menyimak video yang selanjutnya kalian bisa mudah untuk memahaminya. Ngoten. Jadi intinya pada pembahasan ini kita akan mengupas penerapannya rumus atas itu. Jadi rumus atas dulu yang pernah saya berikan adalah dengan susunan seperti ini nggih. Komposisinya adalah setelah naik nggih dari rumus munggah, selanjutnya adalah rumus atas 2 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali. Itu adalah susunan utuh untuk rumus atas. Rumus atas tahapan dasar, bukan tahapan yang lebih kompleks lagi. Ini kita pelajari tahapan yang mendasar dulu. Jadi untuk kalian yang sudah bisa, mungkin bisa memperbaiki. Itu dulu yang saya berikan di video sebelumnya adalah rumus dasar atas dengan susunan seperti itu. Itu adalah susunan rumus atas untuk dasar. Nah, pada susunan tersebut bisa diterapkan di lagu apa? Kan begitu, kalian pasti tanyanya begitu. Jadi, susunan tersebut bisa kita terapkan di lagu Ya Robbi Sholli, di lagu Diba. Lagunya seperti apa, Mas? Lagunya seperti yang satu ini. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah. Nah, seperti itu lagunya. Jadi, apakah sama ketika kita membawakan lagu yang lainnya dengan susunan rumus seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Nggih. Kenapa tidak? Karena masing-masing lagu punya karakteristik masing-masing. Jadi ada yang lagunya lebih panjang. Nah, itu bisa mempengaruhi rumus. Nah, jadi
kita tidak terpaku pada kaidah yang telah saya berikan sebelumnya, kaidah dasar itu tidak terpaku seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa improvisasi menurut jumlah tempo lagu tersebut atau jumlah bar atau barisan pada lagu tersebut. Jika lagunya panjang, pasti susunannya tidak seperti itu, pasti lebih panjang. Jadi kalau lebih panjang, bagaimana? Nah, jawabannya adalah dengan susunan rumus yang kedua atau susunan rumus selanjutnya. Susunan rumus selanjutnya adalah ketika sudah naik kan masuk ke rumus atas nggih. Jadi susunan rumus atas adalah rumus atas 2 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali. Nah, jadi bedanya apa dengan yang tadi? Bisa kalian lihat, perbedaannya adalah kalau yang sebelumnya jumlah breaknya bisa kalian hitung. Nah, kalau yang setelah ini jumlah breaknya ada 3. Tapi dengan ditambahkan rumus atas 3 kali setelah break yang terakhir. Seperti itu. Karena esensinya atau isi dari rumus atas adalah rumus atas itu sendiri, bukan breaknya. Ngoten, nggih. Jadi dengan susunan rumus atas seperti itu bisa kita terapkan di lagu yang lainnya. Misalnya seperti lagu Ya Rasulullah, ya Nabi. Seperti apa lagunya? Seperti ini. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at, wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at. Nah, seperti itu nggih. Jadi, mengapa kok ditambahi lagi belakangnya dengan rumus break, kemudian ditambahi lagi dengan rumus atas 3 kali? Karena lagunya atau bagian chordnya tadi itu sangat panjang, bukan sangat nggih, lebih panjang. Jadi, supaya tabuhannya tidak habis, kita berikan intro lagi. Nah, dengan menambahkan lagi di belakangnya rumus atas sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, ketika lagu itu semakin panjang, kalian bisa menambahkan rumus atas lagi sebanyak mungkin, tapi tetap didahului rumus intro setelah 3 kali rumus atas. Jadi, rumus intro itu hanya rumus jeda untuk membagi rumus atas supaya menjadi 3, 3, 3 seperti itu. Kecuali untuk rumus yang di atas sendiri, rumus yang awal sendiri setelah naik itu kenapa 2 kali? Karena kaidahnya seperti itu. Jadi ya, seperti itu nggih. Rumusnya seperti itu. Jadi yang pertama 2 kali. Setelah break, kemudian rumus atasnya 3 kali terus. Jadi setelah break, rumus atas 3 kali, break atas 3 kali. Lagunya belum selesai, kasih break lagi, kemudian rumus atas 3 kali. Ngoten, nggih, paham? Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan susunan yang kedua, apakah sudah cukup? Jawabannya tidak. Masih ada beberapa lagu lagi yang mempunyai ciri khasnya sendiri.
Jadi lagunya tidak bisa kita terapkan dengan dua susunan seperti tadi. Itu. Jadi menggunakan improvisasi atau mengubah atau memodifikasi rumus tersebut supaya bisa cocok dengan lagunya. Jadi ingat, rumus ini tetap mematuhi kaidah tetapi boleh diimprovisasi supaya cocok dengan lagunya. Seperti itu. Misalnya seperti apa? Misalnya di lagu Ya Rasulullah, di lagu Dibak yang nadanya atau lagunya seperti ini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratan alamin, ya uhailal Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranun bidal harami. Nah, jadi seperti itu nggih. Jadi pada lagu Ya Rasulullah yang barusan dimainkan, susunan rumus atasnya adalah rumus atas 2 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 2 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 2 kali, kemudian rumus break, kemudian rumus atas 3 kali. Itu. Nah, kalau kalian tadi tidak terlalu menyimak, kalian boleh mendengarkan lagi susunannya dan saya tuliskan juga. Ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranun bidal haram. Nah, seperti itu nggih. Jadi, kenapa hanya 2 kali rumus atasnya? Pasti kalian bertanya-tanya. Karena di lagu tersebut kita bisa improvisasi. Jadi, ketika kita masukkan 3 kali rumus atas setelah intro, hasilnya tidak akan masuk ke lagunya. Jadi, lagunya akan hambar atau orang Jawa bilang cemplang. Gitu nggih. Jadi, menginisiasi seperti itu, inisiatif kita adalah hanya memberikan 2 kali rumus atas, kemudian kita isi dengan break, kemudian dilanjutkan dengan rumus atas 2 kali kalau memang lagunya seperti itu, kemudian kita jeda dengan rumus break. Tapi tetap yang terakhir menggunakan 3 kali rumus atas, karena rumus atas adalah 3 kali itu. 3 kali rumus atas itu adalah inti dari rumus atas. Ngoten nggih. Jadi tadi sudah saya bedakan tabuhan lanangan yang mana, tabuhan wedokan yang mana. Kalian bisa cek. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar ulang lagi. Dan kalian bisa menemukannya susunan yang pertama, susunan yang kedua, atau susunan yang ketiga tadi itu di lagu-lagu yang lainnya. Kalian kalau banyak mendengar lagu Banjar yang lain, insya Allah kalian pasti banyak menemukan variasi-variasi atau improvisasi yang ada di dalam rumus atas. Seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan untuk kali ini. Memang agak rumit, tapi insya Allah kalian lama-lama bisa memahami itu.
karena kita terbatas tempat, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Karena hakikatnya belajar Banjari itu lebih meresap, lebih ada nyawanya ketika kita bertemu secara langsung. Nah, jika kalian mempunyai kontak saya, kalian bisa hubungi saya dan bertanya atau membahas seputar Al-Banjari lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.